selamat malam. Perkenalkan, nama saya Juandi Jasuma Sarif dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik, berasal dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video atau proyek UAS dari mata kuliah komputasi paralel, dan saya berasal dari kelas E3. Jadi tugas proyek kami adalah mengangkat satu algoritma komputasi. Di sini panduannya, setiap algoritma yang dipilih harus dijelaskan meliputi definisi, langkah kerja, implementasi kode versi sekuensial dan paralel. Lalu wajib menunjukkan bahwa versi paralel memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat daripada eksekusi sekuensial. Jadi yang saya angkat dari algoritma ini adalah bubble sort. Jadi menurut saya bubble sort itu sebuah algoritma pengurutan atau sorting yang paling mudah dan sederhana sehingga mudah dipahami. Jadi menurut saya itu definisinya dari bubble sort. Dan kemudian kita melangkah ke kodenya. Di sini ada versi sekuensial dan versi paralelnya. Yang pertama di sini ada import time. Import time sendiri itu dia digunakan untuk mengukur waktu eksekusi suatu proses. Lalu di sini ada import random, itu digunakan untuk menghasilkan angka acak sebagai isi dari array yang kita urutkan. Lalu di sini ada import matplotlib, itu dia membuat grafik perbandingan hasil waktu eksekusi. Lalu ada from multiprocessing, itu adalah bagian kunci pemrosesan paralel. Jadi dia memungkinkan membagi tugas ke beberapa core processor sekaligus. Lalu di sini ada di versi sekuensial. Di sini ada bubble sort. Jadi di sini cara kerjanya yaitu dia mengurutkan satu persatu secara berulang. Jadi dalam setiap perulangan dia itu membandingkan dua elemen yang bersebelahan, dan kemudian dia menukarkan jika urutannya itu salah. Jadi itu, lalu karena ini sekuensial, jadi dia semua langkahnya dikerjakan oleh satu proses tunggal dari awal sampai akhir. Kemudian selanjutnya di sini compare and swap. Jadi di sini dia itu memiliki fungsi kecil. Dia ini bertugas untuk membandingkan dan menukar sepasang angka. Jadi tugasnya ini dia dipecah dan dikerjakan secara paralel. Lalu di sini kan ada bubble sort paralel. Fungsi ini dia mencoba bubble sort itu berjalan lebih cepat dengan membagikan pekerjaan perbandingan dan penukaran ke banyak proses sekaligus. Jadi dia membuat semacam daftar semua pasangan yang perlu dibandingkan, lalu kemudian dia menyerahkannya ke Pol untuk
dieksekusi atau dikerjakan secara bersamaan oleh core processor. Terus kemudian ada tujuannya itu dia untuk mengurangi waktu eksekusi secara keseluruhan. Lalu kita berikutnya, sini dia ada dev measure time. Fungsi ini dia itu mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh fungsi pengurutan sort fun, sini sort fun, lalu untuk mengurutkan data yang diberikan. Lalu ia mencatat waktu sebelum pengurutan itu start dan waktu setelah pengurutan itu end. Lalu dia mengembalikan selisihnya end start. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada eksekusi perbandingan. Jadi kita mencoba memberi berbagai ukuran arraynya, ada 500, 1000, 2000 hingga 3000. Lalu untuk setiap ininya dia pertama itu membuat array atau data acak, kemudian mengukur waktu sekuensial, lalu mengukur waktu paralel di sini, lalu menyimpan dan mencetak hasilnya di bagian sini. Kemudian kita lanjutkan di bagian plot grafiknya di bagian ini. Setelah semua data ini terkumpul, bagian ini membuat grafik menggunakan matplotlib. Jadi di sini ada garis biru ini dia menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh versi standar sekuensial, lalu garis oranye paralel menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh versi paralel. Tujuannya dia untuk melihat apakah visual ini itu apakah waktu versi paralel itu dia lebih rendah atau dalam artian dia lebih cepat daripada waktu sekuensial, terutama pada saat sebuah ukuran array itu semakin besar. Jadi ini hasilnya atau outputnya, boleh diperhatikan. Jadi menurut saya secara ringkas kode ini itu untuk melihat sebuah teknik multiprocessing atau paralel. Dia dapat membuat algoritma bubble sort yang sederhana, berjalan lebih cepat daripada versi tradisional atau sekuensial. Jadi seperti inilah tugas project yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di